apa kabar? Saya harap kabar teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah renungan singkat yang bertema Waktu Tuhan. Namun, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Selamat pagi dan perkenalkan, nama saya Rani Jerlita Taba. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Nining yang telah memberikan tugas ini selama work from home. Semoga di video ini dapat menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Renungan hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 dengan judul Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dari pembacaan Alkitab yang sudah saya tampilkan tadi, ada kata waktu, dan waktu berkaitan dengan kata menunggu. Menunggu adalah hal yang tidak menyenangkan, apalagi jika tidak memiliki kepastian, pasti sangat membosankan, bukan? Sehebat dan sepintar apapun orang, tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, sebab segala sesuatu ada masanya dalam kehidupan. Waktu yang telah berlalu tidak dapat diputar atau diulang kembali dalam kehidupan. Ada 3 fakta mengenai waktu. Yang pertama, waktu dipakai atau tidak dipakai pasti akan segera berlalu. Yang kedua, waktu tidak menunggu. Ketika teman-teman mendapat tugas dari sekolah dan teman-teman menundanya, maka waktu tidak akan berkata, "Oke, silakan kamu melakukan aktivitas yang lain, saya akan menunggumu." Tidak, waktu tidak berkata seperti itu. Waktu akan terus berjalan. Yang ketiga, waktu adalah sesuatu yang berharga, tapi entah mengapa sering atau bahkan disia-siakan. Banyak orang yang melakukan menunda suatu kegiatan atau aktivitas sehingga berujung dengan penyesalan, dan penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Oleh karena itu, mari gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu menjadi sia-sia. Gunakan waktumu agar berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Dalam ayat ini semua memerlukan waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu menuai dari apa yang ditanam, ada waktu untuk untung, dan ada waktu untuk rugi. Mengapa Tuhan merencanakan semua waktu ini? Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah. Karena manusia tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan memiliki rencana dan rancangan yang indah. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Saat kita berada jauh dari Tuhan, kita hanya perlu mendekatkan diri pada Tuhan agar semua yang direncanakan Tuhan berjalan. Setiap manusia pernah mengalami badai atau cobaan dalam hidupnya. Badai atau cobaan itu bukan manusia merencanakan, tapi Tuhanlah yang merencanakan. Di balik semua kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita tidak perlu khawatir, sebab ada 3 hal yang dikerjakan Tuhan saat kita berada di tengah badai. Yang pertama, Tuhan memberikan kita sukacita. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita agar kita tidak perlu khawatir. Yang ketiga, di balik semua badai dalam hidup kita, ada rencana dan tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Seperti saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Kita tidak pernah tahu rencana dan rancangan Tuhan yang akan terjadi. Kita hanya perlu berserah diri dan mendekatkan diri pada Tuhan, karena di balik semua ini ada rencana yang Tuhan tetapkan untuk kita semua. Tuhan menginginkan kita agar kita tetap setia dan dekat padanya. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang hidupnya semulus dengan jalan, tapi hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Tuhan memberikan cobaan ini agar Ia menguji kesetiaan umatnya, agar tetap setia dan dekat padanya. Dalam ayat ini kita diingatkan Tuhan untuk hati-hati menggunakan waktu dalam kehidupan, sebab waktu yang telah berlalu, waktu yang Tuhan berikan tidak akan terulang kembali.
Jangan sampai waktu hilang dan menjadi sia-sia. Seluruh aktivitas kegiatan manusia adalah bagian dari siklus yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Walaupun terkadang kita merindukan sesuatu yang lebih dan kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita hanya dapat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan, karena di balik semua ini ada rencana yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mendapat kebahagiaan yang kita peroleh saat ini, karena kebahagiaan itu yang akan menolong kita. Kita tidak perlu mengumpulkan harta saat kita masih diberikan kehidupan pada Tuhan, karena Tuhan berkata dalam Alkitab, pada saat hari kemurkaan harta tidak lagi berguna, tapi keselamatan yang akan menyelamatkan. Jadi saat kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menolong sesama, maka pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya agar berguna bagi diri sendiri dan buat orang lain. Harta tidaklah akan menolong kita. Karena itu hal-hal material, kegiatan-kegiatan sekuler, dan semua kesenangan di dunia ini tidak akan pernah memuaskan kita. Di ayat 11 Tuhan berkata, semua akan indah pada waktunya, dan apapun yang kita alami, percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan segala yang kita perlukan. Kita hanya perlu mengkoreksi diri kita masing-masing untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Belajar untuk bisa menolong sesama dan menjalani kehidupan dan menjadikan diri kita berguna bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Sekian video dari saya. Selamat pagi dan sampai bertemu kembali di video berikutnya.